Baik, baik. Waktu presentasi yang diberikan adalah 24 menit, di mana 4 menit adalah tahap persiapan, dilanjutkan dengan sesi presentasi dan sesi tanya jawab. Pada 4 menit awal, saya akan melakukan pengecekan audio dan pengecekan slide PowerPoint. Yang pertama, pengecekan audio kepada Kakak Yosefania. Apakah suara saya telah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Suaranya terdengar dengan jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, suara kakak telah terdengar dengan jelas. Selanjutnya, saya akan melakukan pengecekan terhadap slide PowerPoint. Apakah slide telah berjalan dengan lancar? Ya, telah berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk masuk dalam sesi presentasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Reviewer Nasional PKP 2 Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2024. Langsung saja kita masuk kepada topik pembahasan. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu isu yang ramai dibicarakan saat ini, seperti pencemaran air yang disebabkan oleh limbah logam berat. Masalah pencemaran air tentu merupakan masalah yang mengkhawatirkan, karena air sendiri merupakan salah satu komponen yang penting dalam kehidupan manusia. Menurut Kacroska tahun 2022, pencemaran air yang disebabkan oleh limbah logam berat dapat berasal dari limbah hasil industri, limbah pertambangan, serta penggunaan pupuk yang mengandung logam berat. Contoh kasus pencemaran air akibat logam berat seperti yang terjadi di 5 kabupaten di Aceh, di mana tanah dan air di sana tercemar oleh limbah yang mengandung ZN serta logam berat lainnya. Masalah pencemaran air tentunya bertolak belakang dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni Sustainable Development Goals yang ditetapkan oleh PBB. Pada tujuan ke-6, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Logam berat memiliki berbagai dampak negatif bagi manusia, seperti logam ZN yang dapat menyebabkan diare, muntah, serta kram perut. Oleh karena itu dibutuhkan suatu upaya untuk mengurangi pencemaran dari limbah logam berat sebelum dibuang ke lingkungan. Salah satu metode kimia yang telah diterapkan yaitu ekstraksi dengan pelarut organik. Namun penggunaan metode pemisahan yakni ekstraksi pelarut memiliki beberapa kekurangan. Antara lain pelarutnya bersifat toksik, mudah terbakar, harganya relatif mahal, serta berbahaya bagi lingkungan. Hal ini menyebabkan teknik ekstraksi pelarut kurang ideal untuk digunakan secara berkelanjutan. Karena kekurangan tersebut, dibutuhkan suatu teknik ekstraksi alternatif yang lebih murah, mudah, dan juga aman bagi lingkungan seperti ekstraksi dengan menggunakan membran. Membran yang biasa dipakai dalam teknik pemisahan ini salah satunya adalah Supported Liquid Membran atau SLM, yang melibatkan pemerangkapan senyawa pengekstrak pada pori-pori polimer pendukung. SLM bisa diaplikasikan untuk melakukan pemurnian logam dari ion-ion pengotor dan juga pemisahan logam berat seperti ZN. Meski begitu, SLM memiliki kekurangan, yakni masa pakainya yang singkat. Hal ini disebabkan karena terlepasnya senyawa pengekstrak pada larutan selama proses pemisahan. Oleh karena itu, penelitian pun dilakukan untuk mencari alternatif pengganti SLM dan diciptakan alternatif pemisahan berbasis membran lain, yaitu Polymer Inclusion Membrane atau PIM. PIM merupakan jenis membran yang dibuat menggunakan teknik solvent casting, yakni pelarutan seluruh komponen berupa polimer pendukung dan ekstraktan yang selanjutnya dicetak dalam Petri dish, lalu dibiarkan selama 24 jam hingga pelarutnya menguap. Tidak seperti SLM, PIM dapat digunakan secara berulang, berupa plastik. PIM dapat digunakan secara berulang. PIM disusun oleh dua komponen utama, yaitu polimer pendukung dan fase cair berupa plasticizer dan ekstraktan. Namun dibandingkan dengan polimer pendukung dan ekstraktan, penggunaan plasticizer bersifat opsional. Hal ini disebabkan karena beberapa ekstraktan telah sekaligus bertindak sebagai plasticizer. Polimer pendukung yang sering digunakan dalam PIM adalah PVC, dan senyawa organik yang digunakan sebagai ekstraktan adalah di2-etil heksil fosforik acid atau DIPA. DIPA banyak digunakan karena memiliki kelebihan, yakni memiliki kualitas yang bagus, efektivitas yang baik, dan telah terbukti sebagai bahan yang mampu menghasilkan PIM yang baik. Namun meski telah terbukti mampu menghasilkan PIM yang baik, DIPA memiliki kekurangan, antara lain harganya yang mahal serta penggunaannya secara berlebihan dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Solusi yang kami tawarkan adalah penggunaan alternatif ekstraktan yang berasal dari bahan alami yang lebih ramah lingkungan serta memiliki harga yang lebih terjangkau.
Salah satu alternatif ekstraktan alami yang dapat digunakan adalah asam anakardat. Asam anakardat merupakan senyawa yang diperoleh dari minyak kulit biji jambu mete. Menurut data statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Jambu Mete tahun 2018 sampai 2020, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan pertama penghasil jambu mete terbesar di Indonesia dengan rata-rata jumlah produksi yakni 49,042 ton. Melihat adanya potensi daerah kami sebagai penghasil jambu mete terbesar di Indonesia, kami memanfaatkan peluang besar yang kami miliki untuk berinovasi menggunakan biji jambu mete sebagai sumber alternatif ekstraktan alami dengan harga yang terjangkau dan ramah lingkungan. Dengan bangga, kami dari tim Argon, anak karya Research by Young Generation, melakukan penelitian fabrikasi polimer inclusion membran menggunakan asam anakar dari kulit biji jambu mete sebagai ekstraktan alami dan aplikasinya untuk eliminasi kation pencemar. Dengan saya Marlah Labola sebagai ketua tim dan Yosefania Indri Maywewa sebagai anggota 1, Kadek Radia Manikan sebagai anggota 2 dan di bawah pembimbingan dosen Bapak Fidiri Sniti, SSI, MSc, PhD. Baik Bapak Ibu Dewan Reviewer yang terhormat, adapun tujuan penelitian kami adalah menghasilkan tim yang sesuai dengan standar umum, yaitu transparan, tipis, fleksibel, dan komponen yang terdiri dari polimer pendukung PVC dan ekstraktan alami asam anakardat. Dengan manfaat dari penelitian kami ialah menghasilkan tim yang inovatif dan ramah lingkungan dengan biaya yang terjangkau dan mudah diperoleh, serta menjadi sumber pengetahuan bagi peneliti terutama dalam bidang kimia analitik. Inovasi dari penelitian kami adalah kami menggunakan minyak kulit biji jambu mete atau coconut shell liquid atau CNSL, lalu diisolasi untuk memperoleh asam anakardat, dan selanjutnya asam anakardat inilah yang akan kami gunakan sebagai ekstraktan alami dalam pembuatan PIN. Pada kegiatan penelitian ini, kami menggunakan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, kami melakukan pengamatan terhadap penampakan fisik PIM, uji SEM, dan uji FTIR. Secara kuantitatif, kami melakukan uji water uptake, water contact angle, tensile strength, dan percent elongation, serta uji ekstraksi ZN2 menggunakan PIM yang akan kami buat. Tahapan pertama yang kami lakukan adalah isolasi asam anakardat, di mana proses ini kami lakukan dengan menggunakan teknik ekstraksi cair-cair. Tahapan isolasi asam anakardat yang kami lakukan sebanyak 2 kali, kami memperoleh persen rendemen pada isolasi pertama sebanyak 39% dan pada isolasi kedua sebanyak 28,6%. Nah, asam anakardat yang diperoleh selanjutnya kami gunakan untuk membuat PIM dengan variasi komposisi yang berbeda seperti yang tertera pada tabel, dan didapatkan komposisi optimum membran yaitu 50% PVC dan 50% asam anakardat yang sesuai dengan kriteria yaitu tipis, transparan, fleksibel, dan tanpa retakan. Setelah kami memperoleh komposisi optimum, kami melakukan beberapa uji pengukuran sifat fisika PIM, yakni water uptake, water contact angle, tensile strength, dan percent elongation. Berikut merupakan hasil pengukuran sifat fisika PIM yang kami peroleh. Berdasarkan gambar grafik uji water uptake, terlihat bahwa nilai presentasi daya serap air PIM yang dibuat menggunakan asam anakardat cenderung menurun seiring dengan bertambahnya konsentrasi asam anakardat. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin banyak komposisi asam anakardat di dalam membran, maka sifat hidrofilisitas membran akan semakin berkurang. Berdasarkan gambar grafik uji water contact angle, terlihat bahwa kenaikan dari nilai komposisi asam anakardat sebanding dengan kenaikan nilai sudut kontak air. Hal ini mengonfirmasikan bahwa komposisi asam anakardat mempengaruhi nilai hidrofilisitas PIM yang dihasilkan. Sedangkan untuk uji tensile strength dan percent elongation, saat ini kami sedang melakukan proses analisis di Laboratorium Universitas Diponegoro. Bapak Dewan Ibu Revieweran terhormat, kami juga melakukan analisis FTIR terhadap membran yang kami buat. Hasil FTIR yang kami peroleh kemudian kami bandingkan dengan hasil FTIR dari membran yang dibuat menggunakan polimer pendukung yakni PVC tanpa menggunakan ekstraktan apapun. Berdasarkan grafik dapat terlihat bahwa membran yang dibuat menggunakan asam anakardat memunculkan serapan-serapan, di mana serapan ini menandakan adanya senyawa aromatik serta gugus fungsi asam karboksilat, di mana hal ini sesuai dengan struktur dari asam anakardat itu sendiri. Luaran dari penelitian kami ialah berupa luaran utama dan luaran tambahan, di mana luaran utama berupa laporan kemajuan dan laporan akhir, artikel ilmiah, pembuatan akun media sosial berupa akun Instagram, dan luaran tambahan berupa publikasi jurnal ilmiah. Saat ini, berkat adanya kerjasama tim dan arahan dari dosen pembimbing, kami berhasil mencapai capaian kegiatan hingga 87%, dan capaian keuangan kami
hingga 90%. Adapun potensi hasil dari penelitian kami ialah menjadi inovasi dalam mengatasi pencemaran lingkungan, adanya publikasi internasional, dan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Universitas Nusa Tenggara yang telah mewadahi kami dalam kegiatan pelaksanaan PKM Riset Eksata tahun 2024. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.